Tanpa berlama-lama ini dia. Match penentu. Di mana mampukah Alter Ego mengamankan dari zona merah atau tenggelamnya EVOS ke dalam zona tidak lolos playoff. Tapi kalau bicara lagi nih tentang Nile just being Nile gak sih? Nile being Nile. Tapi kayak aku ada harapan besar untuk Alter Ego di mana sosok dari Owen yang masih belum terlihat catch up, belum terlihat juga untuk blending dengan keempat pemain lainnya. Lebih ke dua mid-nya juga gak sih? Dua mid-nya, Kayak lumayan terutama. pasif lah mereka. Jadi yang lainnya kayak agak, kalau memang lane-nya lagi ditekan, mereka kayak jarang buat kasih bantuan ke lane itu. Yap. Oke, dan sekarang juga kita akan melihat kombinasi antara DPZ dan juga Dreams. Yes. Harusnya ini nggak banyak sih waktu persiapan untuk mereka juga. Betul, kalau waktu mungkin gak banyak. Tapi yang mungkin kita bisa maksimalkan adalah DPZ ini harus tahu Dreams itu adalah salah satu roamer initiate. Roamer yang bisa memberikan lemparan bola point kill yang harus ditangkap sama DPZ. Dan kalau misalnya DPZ gak ngikutin pola permainannya dari Dreams untuk melakukan mobilitas yang tinggi, ini ujung-ujungnya Brans yang akan kesiksa. Jadi gimana caranya? Kita tahu Brans dari dulu, dari zaman di Bigetron, sampai di EVOS, kita tahu kalau dia adalah salah satu pemain marksman yang hebat. Oke. Tapi selalu minusnya menurut aku adalah waktu yang lama untuk dia mendapatkan item itu selalu menjadi sebuah masalah. Ya, mungkin kalau tambahannya harus dikawal juga kali ya. Ya, betul. Karena memang dari dulu kan, Yep. ingat gak Bigetron dulu ketika awal-awal pas masih ada Brans, adalah tim yang sangat bermain di late game. Ya, karena butuh waktu. Butuh waktu. Farming dulu. Berubah sekarang jadi early game. Dan EVOS yang dulu bermain dengan ganas di early game, sekarang butuh waktu di late game. Bukan Yep. begitu? Terlihat ya. Apalagi metanya gold laner sekarang. Udah gold laner juga, apalagi kayak banyak banget juga assassin-assassin yang scaling ya. Alright, tapi untuk first pick ini membuka banyak banget. Assassin Ini di semua ada- kebuka nih. Ada Zas, Fanny. bahkan. Link Haya. Tapi Edith ternyata. Ini pilihan yang tepat, tidak terlalu greedy. Menutup jalannya Cyclops mungkin untuk bisa memberikan damage yang besar di sana. Menutup ke arah sosok Dreams untuk bisa melakukan initiate dan fleksibel balik lagi. Alter Ego dengan adanya Aldo, salah satu Profesor Aldo dan juga ada sosok RKT. Fleksibel mereka mainkan. Ini tinggal tergantung playernya bisa coba nge-catch up dari draftnya apa enggak. Oke. Karena untuk di awal memang ini lagi banyak juga ya hero-hero yang juga powerful yang dimana kita melihat ya first pick ini lebih sering buat dapetin poin kemenangan juga. Valentina bersama dengan Moskov langsung diambil. Lihat dua hero yang memang bisa bermain agresif terutama untuk mid lane mereka nih sekarang. Valentina dengan double dash-nya dia dengan arcane shield-nya. Ini bakal bisa memberikan efek untuk memberikan lebih lagi pressure untuk musuh. Yes, dan mengenyampingkan untuk hero assassin power ya. Yep. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Ling dan juga Loi. Link dan juga Loi. Salah satu hero overpower yang benar-benar tidak bisa kita pungkiri. Dan bahkan di sana Fanny from Manapel. Wah. Adu antara dua assassin kali ini benar-benar mengerikan. Ini requestnya Fabian ya Yep. sebenarnya. Ini ya. apakah akan ada duel assassin buat hari ini full gitu loh. Harusnya ya. Bisa jadi full loh duel Iya. assassin. Karena kan kalau kita lihat itu bandnya sudah menuju ke EXP yang tebel-tebel. Povius, Hylos. Setup-setupnya ya. Ya untuk hero setup, Terisla bahkan ini bakal bisa ke band juga atau diambil nanti dengan Alter Ego. Kalau aku lihat ya dengan kondisi dengan ada Moskov kali ini, aku lebih memilih Edit ada di XP laner dibandingkan di arah roamer. Karena biarkan Owen pakai hero yang bisa menginitiate dengan pasti. Entah crowd control, entah counter dreams, atau bahkan suppress. Yep. Mereka Tunjukkan butuh aja. sih. Iya, Yep. dan kalau ngomongin ke arah Hais sekarang, dia juga power dengan Cloud. Yang mungkin udah tidak terlalu menjadi sebuah prioritas di meta sekarang. Cuma, kita tidak bisa pungkiri, Cloud masih bisa catch up sama Moskov. Oke. Bisa. Masih bisa catch up. Masih bisa. Masih. Ya, Cuman ya apalagi menangin lane jauh juga bisa kita Betul. katakan. Tapi ya kayaknya untuk sekarang bisa ditarget nih Cloud-nya. Betul, dengan Tapi Fanny. lumayan riskan sih ngelihat dari Alter Ego bawa 2 scaling juga ya Om ya. Kalau misalkan memang Cloud nantinya jadi pilihan buat Alter Ego. Ya karena Link jelasnya ini butuh banget ya buat bisa farming. Kayak dia bakal mainnya nanti di menit 7 ke 8. Tapi Ruby dulu untuk bisa lebih mengamankan agar Fanny-nya ini bisa terbang kemanapun juga. Betul sekali, supaya di arah sosok dari seorang Edit ini yang tadinya harusnya di flex jadi makin tipis. Jadi makin tipis dari kondisi apa?
kondisi poolnya. Hah? Jadi dia dipaksakan menuju ke arah roamer bisa. Dan kalau misalnya tadi Om Ao dan juga Aul juga berstatement kalau Cloud ini berbahaya, kenapa nggak kita ubah menuju ke arah Beatrix? Masih ada. Ya, tapi tadi sempat di ban karena ini adalah hero setup yang sangat berbahaya sih sekarang. Teris lah. Ya, penalty zone cooldown cepat, sekali hit kena itu pasti buang satu skill. Oke, Dash. Teris lah. Satu, hero yang agak kurang cukup fit in dengan Purify. Dan kedua adalah hero di arah backline, Marksman-nya. Kita Ya. tinggal pilih. Kalau Cloud kayaknya enggak deh. Karena dia bandnya Terisla. Yang udah dipastikan adalah ngomongin Terisla udah pasti jamin ke arah backline. Iya. Oke, Lolita Oke, di ya antara Dina juga bisa sebenarnya. bisa ya, karena berkali-kali kan Ya. upaya dari Alter Ego untuk langsung pick ke arah Hanabi Lolita, bahkan mereka pun ada di blue side. Chance-nya itu ada, tapi ya Lolitanya diambil sekarang nih. Ini juga selain juga dengan adanya mungkin di night pick ya, ini juga nangkal dari dispersion rotationnya, dispersion lah. Si Loi kan, Iya, dan, disembur balik lagi. dan juga ini bagus untuk hero setup kayak recounter kan, Aha. initiate dari Lolita dengan dominant blast-nya dia. Jadi lumayan memusingkan sekarang untuk Alter Ego, untuk marksman-nya. Sedangkan marksman-nya kalau mereka mau pakai Nathan pun agak berat. Bentar, ini ada shadow pick ke arah Godlin kah? Oh, aku Nggak suka bakal. banget sih. Nggak. Tapi kalau bakal. Nathan tadi aku sempat pikir, tapi kayaknya nggak bakal survive. Mendingan Iya, ada sekalian paninya. Cloud dibandingkan Nathan. Tapi clean, itu dia kita lihat hero yang gak fit in dengan adanya Purify. Hero di arah backline dan ternyata clean menjadi sebuah jawaban early power dari tim Alter Ego. Dan di arah EVOS Glory mereka punya chance bebas untuk Yuzong. Yuzong, Psychots terbuka. Atau mau Arlot? Untuk Arlot, boleh. Ya, Arlot buat ketemu nanti Kufra juga. Untuk bisa melakukan counter setup. Tapi banyak banget sih opsinya buat Psychot juga. Atau ya itu hero nyaman ya. Ya, Si Arlot. Yes, Arlot. Dan kita lihat di mana the last pick yang menuju ke arah Arlot. Dan melihat edit yang tadi sempat kita bahas, enak untuk berada di area EXP dan ternyata benar kejadian nul. Yep. Tapi ya kita akan lihat bagaimana recounter yang dilakukan ya untuk EVOS Glory terutama. Ya, ini jelasnya akan menjadi perjuangan buat Hais menghindari Fanny sekarang. Karena dia bahaya banget. Yep. Karena untuk trapping recall itu range-nya pendek. Yep. Memang bisa nahan tapi pendek banget range-nya. Mhm. Dan juga nggak terlalu jauh dari itunya dash-nya dan kayak nggak pasti juga kan. Betul. Alright, balik lagi kalau ngeliat dari counter index-nya terlihat early to mid potential. Ini harusnya memang dipegang sama EVOS Glory Om. Betul, early to mid. Tapi balik lagi untuk semuanya ya, dari tim coordination di sini yang masih cukup berimbang sebenarnya. Dan damage potential, kalau clean sampai jadi satu quick draw memang sangat menyakitkan. Tapi jangan lupakan dengan adanya juga Guardian Reflection nih, bisa balik. Oke, akankah Alter Ego akan memendamkan EVOS ke dasar klasemen? Ataukah EVOS akhirnya berteriak roar dan bangkit dari kekalahan yang tiada hentinya? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Wow, ini tersisa sekitar 3 minggu lagi ya. Untuk bisa mengumpulkan poin-poin dan memperluas kesempatan untuk EVOS Glory bisa masuk ke babak playoff. Dan ini asa juga untuk Alter Ego bagaimana mereka memanfaatkan waktu ini untuk setidaknya nih memastikan ada satu tim yang mungkin aja nantinya nggak lolos playoff. Ya, mereka lebih mantap juga sih untuk masuk ke posisi ke-6 ya sebenarnya. Tapi ya kalau sampai kepleset dengan EVOS buka peluang juga dan besar juga sebenarnya. Ada lah chance bertarik-tarikan ke bawah. Yes. Dan bahkan ini tadi jadi pertanyaan sama Abang. Aku kan makan bubur tadi pagi. Oke, Abang baik. bubur nanya, Bang Alter Ego lolos playoff nggak? Saya jawab masih belum tahu. Semuanya masih bisa terjadi Bang. Saya bilang seperti itu. Oke, ini dia untuk talentnya juga ada 3 Swift. Valentina Swift. Wow, Alright, menarik. Baru saya lihat seperti itu. Oke, mungkin nampaknya kita lihat dia mau lebih cepat untuk farming ya. Tapi untuk ngomongin di early game, lihat di mana Brans kondisinya selama tidak ada Lolita dia akan tetap terpressure. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan soal Brans adalah buying time di arah leading phase dengan Freeze yang dia bisa miliki. Ya, dan ada 2 hero debut ya, Kufra dan juga Clean yang dipergunakan Alter Ego. Dan kalau kita melihat memang kalau duel laning nih antara Clean dan juga Moskov cukup berimbang lah untuk di awal. sama-sama kuat ya bisa Sama-sama dibilang kuat, ya. bener. Tapi tinggal siapa yang open position duluan dan siapa yang bakal nge-backupin nih buat ke gold lane. Yap, dan ini juga sebenarnya bisa dibilang untuk debutnya Dream, DPZ, dan juga Psychots ya yang memang baru naik lagi nih ke EVOS Glory. Tapi Fanny Anavel 2 kali pick, 2 kali kekalahan yang harus ditelan. Itu kalau dari angka memang
Pahit. Oh, pahit Tapi banget. tetap nih ini Noel. Anavel. Betul. Gak ada urusan dengan kalahnya, tapi dia tetap perform. Dan sementara tuh itu dia. Dibalikin. Itu dia mantul kan. Guardian's Reflection ini ganggu banget dan belum terlihat ada agresivitas yang berarti juga dari Force Glory terutama dengan ngelihat dari game indexnya tadi early to mid memang harusnya dipegang sama Force Glory nih Om. Ya, berarti mereka belum terlalu jalan juga ya. Dalam artian Cavani kita lihat ya masih cukup pasif, masih dengan bermain untuk mengambil buff dan memperkuat level dia juga. Seperti biasa, jungler berdarah dingin di depan sana, Seikos menjadi pilihan utama. Fanny dari seorang Anavel mencoba untuk melakukan take over di belakang. Owen Sakratul mau, tapi lihat Tempest of Blade malah berhasil mendapatkan Dino. Seikos still survive, tapi nampaknya Nile tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap sosok dari seorang Seikos. Pertukaran 1-1 diamankan, walaupun Owen. berebutnya di depan sana. Dan Owen kali ini bakal melakukan outplay, mendapatkan 1 poin kill dari seorang Dreamska. Nampaknya masih gagal di depan sana. Terlalu dalam Dreams cukup berbahaya satu pergerakan yang dilakukan. Untungnya nggak tumbang, kalau tumbang ini bakal jadi kerugian yang dialami oleh Force Glory Om. Ya, masih ada HP dan juga damage-nya belum terlalu berasa ya karena item yang belum ada juga tadi dari Owen maupun Roundel. Dan Turtle-nya masih tertahan tadi. Kalau kita lihat memang tim fight-nya sengaja untuk di-initiate agar ada tim fight sehingga Turtle ini masih aman dan bisa dikontes sekarang. Oh, emang beda ya. Kita lihat di sini Final Slash telah dikuatkan dengan Tempest Soblet terbuka, menuju ke Retribution. Rodel Safety di arah belakang dengan Anavel Castle gak berapa 1 poin kill dari seorang Owen dapatkan 1 hit terakhir hampir mendapatkan sosok poin dari seorang Psychos. 1 poin kill dari Nile dengan double kill dari Toblin membuat Nile berhasil mendapatkan 3 keuntungan. Turtle 3 poin kill di early game. Ini gak baik untuk Ling. Yes, dan juga dari ngelihat Fanny masuknya sangat-sangat ditutup jalannya dengan bouncing ball. Tapi ini dia Talent's Prediction. 2-4 nih sekarang. Bisa nih masih imbang-imbang ya semuanya ya. Tapi aku ngeliat ya bagaimana bottom lane ini berarti cukup pasif ternyata. Gak terlalu bermain agresif karena mungkin mengetahui memang damage yang bisa diberikan Clean juga cukup besar dan mendadak. Dan cukup berjaga-jaga misalnya, jangan sampai ada Nile juga yang menuju ke bawah langsung. Yap, awareness dari Force Glory juga benar-benar harus ditingkatkan ya. Melihat bagaimana Aloy dengan dari diversionnya juga. Yang nantinya akan bisa memberikan serangan kejut. Oh, itu dia. Kenapa aku bilang Nile adalah jungler berdarah dingin. Dia nggak peduli dengan kondisinya lawan Fanny. Dia nggak peduli Tempest Soblet-nya tadi di arah Turtle belum ada. Dia tetap maju terus, gas terus. Seakan-akan dia kayak mati ada urusan belakang selama gue masih bisa tukar. Dan juga tadi ada Berserker Fury yang memang sudah selesai ya buat Nile. Jadi lebih mendukung lagi untuk penggunaan dari Divine Sword. Diversion. Tapi nampaknya di depan sana, para pasukan dari tim EVOS, mereka tergerebek dan bahkan menuju ke arah orange buff. Mampukah Anavel men-take over? Nampaknya masih gagal karena sosok Tessor Nile berhasil melakukan steal terhadap orange buff. Cut swordnya gagal, Rondo masih terlalu kuat. Nile kali ini harus di-respect dengan warfare yang dimiliki. Karena Anavel, dia dalam kondisi memang tidak tumbang tapi tidak bisa memiliki apa-apa saat ini. Bahkan tadi cuma upaya untuk bisa dapetin orange buff-nya aja dia harus pakai retri dan itu masih nggak dapet. Yep. Dan retrinya tandanya tidak ada ketika di atas target Turtle. Masih menunggu untuk cooldown-nya juga. Sementara kali ini dengan adanya Kufra, ini bakal coba untuk langsung menutup siapapun yang jalan terutama untuk Anavel. Setup telah dilakukan terlebih dahulu untuk alter ego kali ini menuju ke arah Turtle-nya. Oke, menuju ke arah Turtle. Dan nampaknya untuk melakukan kontes kali ini EVOS kayaknya harus mereka redam. Turtle harus dilupakan karena fokus mereka harus ke arah Purple. Karena kalau Anavel, Purple-nya terambil makin flop semua yang bisa dimiliki. Tapi nampaknya di depan sana, Owen berhasil memaksa mencoba untuk melakukan kontes. Bahkan Anavel terperangkap dengan ada Final Slash. Permasukan dari tim EVOS, mereka memaksa Tifa mencari seorang Owen, free hit dari seorang Brass. Terlalu greedy, memasakkan 1 poin kill yang tidak harus didapatkan oleh sosok EVOS. Malah menjadi keuntungan 1 buah poin kill untuk EVOS. Ya, dan ternyata ditukar dengan adanya 1 outer turret di arah bottom lane. Sementara Dreams kali ini bakal coba dipegangin. Yep. Itu tadi adalah usaha yang cukup bagus memang untuk Alter Egos. Memang kelihatan greedy ya, tapi mereka berusaha untuk bisa lebih step up lagi advantage-nya. Wow, lihat damage yang diberikan oleh sosok Nile dengan kondisi saat ini. Terlalu sakit, terlalu sadis. Ya kan memang dari gold gap-nya ini memang paling tinggi dipegang di junglernya ya. Tapi aku pengen maintain satu item unik lagi nih. Apa tuh? Ada di Valentina. Starlium Side. Wow, Swift Starlium Side. Starlium. Oke, dengan Tyler Reds berhasil mendapatkan double stun dengan Naomi dan Blast tidak ada berguna karena tidak ada sosok damage yang bisa memberikan deal damage. Bahkan mereka bisa membalikan kembali keadaan dengan Primal War di tangan Desor Dapset sekalipun. Mereka kayaknya nggak mampu untuk bisa team fight 2 berbanding dengan 4. Tyron Reds, double, Anavel target utama dan Anavel benar-benar sekarat di game ini. Yap, dan
tidak ada juga item untuk anti regen ya sejauh ini ya. Belum ada dominance harusnya. Belum. Belum Ya, ada apapun, baru ada karena, foto. Karena item pertama untuk DPZ yang menarik ini dia Starlium Second. Apa tujuannya kira-kira nih? Kalau ada Swift-nya berarti ngincer basic attack yang di belakang. Apakah Oke. mungkin Primal War target utamanya? Karena Bisa dia ada edit, Aha. dan saya pakai Swift, Bisa. nanti Primal War-nya akan sakit dan true damage-nya akan membuat Nino juga akan sakar to mount nampaknya. Karena kalau ngomongin karena true damage, kali dia nggak bisa gunain Thunder Belt, kondisinya akan tidak cukup baik untuk dirinya. Oke. Tapi sementara kali ini Purple Buff. Oke, masih bisa didapatkan. Meanwhile, Wow. final flash menunjukkan seorang Rondal. Menunjukkan belakang Castle yang sangat on point, tapi Tyron Rage berhasil mendapatkan dua. Free hit dari belakang Nile. Berhasil mengusir para pasukan dari tim EVOS. Tapi dua tim fight yang berbeda. Membuat Nile sangat mount. Dapat Sablet for defensive. Harus menuju ke arah belakang karena damage masih belum cukup. Nile hampir terperangkap. Cancel Tyron Revenge. Dari seorang Owen adalah keputusan yang sangat tepat. Yes, dan masih bisa kabur, menari-nari lagi dengan dari Winch Voice juga. Membuat dari Nile pun sulit untuk bisa ditumbangkan. Tapi dari tadi setupnya ngelihat dari Dominant Blast-nya on point terus loh. Iya, dan satu lagi ya, setiap kali ada team fight yang terjadi juga EVOS di sini mereka masih jarang banget untuk bisa dapetin objektif yang lain gitu loh. Menang pun ya mereka jarang untuk trade off misalnya dengan Turtle atau dengan lo. Yap, kalah setup lagi ya, karena benar-benar di zoning banget. Ngandelin Psychots bakal jadi garda terdepan nantinya kalau ngeliat dari Dreams kayaknya cukup berat ya untuk bisa nahan badan. Sementara Dreams, charge langsung. Bisa ada satu buah respon yang cukup cepat juga menghindari Tyrant's Revenge dari Owen. Sementara Lord udah muncul. Ini coba untuk dikontrol dulu nih dari segi landingnya dulu nih. Oke. Dari EVOS juga mereka bakal main sedikit lebih pelan ya, lebih pasif, lebih mengimbangi gerakan-gerakan dari Alter Ego juga. Karena ya mereka mau gak mau nih. Dari urusan untuk pemberian damage-nya, ini mereka sangat bergantung ini kepada Brans. Dan Oke. sedangkan item buat Brans sendiri, 1, 2, oke masih dengan 2 item, kurang 1 item buat Brans. Masih dengan Corrosion, dan juga dengan Golden Staff. Masih aman ya? Tapi kalau Heist ngebuka badan seperti ini dan informasinya didapatkan oleh Psychots, kayaknya juga nggak terlalu baik karena kita lihat tadi inisiatif dari Kapten Psychots kita itu berhasil mendapatkan Rondel dengan sangat mahal. Tapi dengan kontes yang coba dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego, 3.000 gold difference ini bisa dibalikan kembali oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi double Tyron Rage! Kali ini dengan ada Puri McJames dan Dena Psychots terus menghela begitu saja. Mereka berhasil mendapatkan Nino tapi tidak mendapatkan Lordnya. Sedangkan Nile berhasil mendapatkan Lord dengan sangat pasti. Brans mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Nile. Karena tidak ada Table Sablet, Nile memilih untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan para pasukan dari tim EVOS, mereka harus berhati-hati karena gencatan senjata dimanapun bisa terjadi. Benar, dan kali ini dari Alter Ego mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan lagi. Dengan team fight dan juga objektivitas yang mereka miliki. Iya, itu tim fight kumpul yang memang cukup berbahaya ya. Yang kelihatan kayak ini bakal 50-50 tapi untungnya ada Tyrant Defense Rage setup yang dilakukan juga tadi. Dan slow push di mana Lordnya akan berjalan di lane bawah. Dari item build-nya juga, ini lebih menarik melihat Valentinanya sebenarnya. Karena ya Stalium tadi seperti yang di-mention dengan Oji ya. Nanti dia akan mengambil nih spesifik untuk edit. Pasti. Spesifik untuk edit. Dari Karena ada mulai- Swift juga. Dari mulai emblemnya udah langsung terlihat, edit adalah sebuah jawaban. Tapi di depan sana Heist, ingat Heist belum punya Wind of Nature. Harus lebih aware lagi pasti dengan positioning, tapi sejauh ini masih cukup aman karena dengan adanya Owen, dengan adanya Nino ini mampu melakukan adanya stopping terhadap player-player dari EVOS yang mau coba untuk bermain ke arah front to back-nya. Ya dan Nile-nya jadi masalah juga ya. Hasflow loh, Hasflow, Berserker, BOD. Langsung ya. Udah jadi semua item ya, bahkan levelnya yang terlalu jauh. Tapi jangan lupakan Nino masih punya flicker. Dia bisa langsung melangsungkan inisiasi di arah belakang dan Table Sablet telah dikuatkan. Backline menuju ke arah belakang, Psychot harus hilang. Tapi nampaknya masih ada absorb damage yang menyelamatkan Psychot. Mundur adalah sebuah jawaban. Membuat para pasukan tim EVOS harus merelakan satu buah base turret. Setidaknya dibandingkan dia harus kehilangan dua base turret. Slow push itu benar banget. Tapi ketika on point-nya menuju ke arah base turret, mereka nggak mendeliver seluruh minion di 3 lane. Yap, dan belum ada dominance, belum ada glowing one, belum ada si Halberd, apakah ini menjadi satu masalah untuk EVOS Glorium? Harusnya kalau memang mereka bisa langsung burst down satu hero itu gak ada masalah sih. Cuman ya mungkin kendalanya kalau mereka lagi tim fight panjang ya. Yang kalau kita lihat tim fight effort yang terjadi. Oh, final slash-nya tadi coba untuk menuju ke arah Owen. Setidaknya at least siapapun yang dia serok tadinya bakal kita lihat kalau bisa di following up. Tapi ternyata Owen kayak terlalu ganas ya. Terlalu berat untuk mereka coba makan dengan 6.000 gold difference. Yap. Dan bahkan ada 2 Thunder Bell juga kan buat Alter Ego. Itu ada di Nino. Terus juga ada di Owen yang berarti semakin lambat laun ini 2 hero-hero ini akan bisa lebih tahan badan lagi nih buat di depan. Lebih lama lagi buat bisa langsung di burst down. Sedangkan untuk kondisi bisa nge-burst down cuma datang dari Brans untuk di late game.
Dan itu juga damage per second yang Yap. bisa di gating nantinya ya sama pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi ngeliat dari Heist langsung ke arah Malefic Roar. Waduh. Bahkan ya tanpa adanya Wind of Nature, ini dia pede banget untuk bisa bertahan. Untuk bisa delivering damage secara optimal. Iya, ada endless battle juga kan buat bisa memberikan efek life skill-nya ke dia. Ini bukan Heist no Amor, tapi ini Heist no Mercy. Waduh. Ini Heist no Mercy banget dengan seluruh itemnya. Ini item fancy banget sih Ul menurut aku untuk seorang Clean. Dia langsung buka Endless, dia buka BOD. Itu Iya. 2 item mahal loh bos. Itu 2 item mahal dan dia langsung kombinasikan dengan adanya Malefic Roar. Tapi ingat, item mahal tapi belum tentu untuk bisa berjamin dengan Final Slash di depan sana dari seorang Psychos. Yang telah Oleh. dikeluarkan, Double Tire Rest kembali telah dikeluarkan oleh seorang Owen. Fokus ke belakang dengan Tempest of Blade dan telah dikeluarkan membuat satu dari Nael. Berhasil mendapatkan 2 point kill dan bakal looking for trade. Nael! Maniac! Jungler berdarah dingin. Berhasil mendapatkan Maniac from Nael. Gak butuh Lord kah, mereka bakal coba untuk fokus lagi menjalankan lane di arah tengah dan Maniac berhasil diamankan oleh Nile dengan targeting yang begitu optimal. Brans menjadi tujuan utama ketika Brans tumbang, maka di belakang sana tidak ada lagi pasif dari PS Suren. Ini bencana game pertama. Hippos bahkan diluluantakan dan bakal ditutup dengan adanya wipeout. Alter Ego take the game one. Ditutup dengan Maniac dari Nile. Alter Ego semakin membuat posisi dari EVOS Glory ada di ujung jurang yang sangat-sangat mematikan. Upaya sang macan putih kali ini masih belum berhasil untuk bisa setidaknya mengamankan terlebih dahulu untuk 1 poin di game yang pertama. Siap, mereka termakan dari Alter Ego. Permainan EVOS yang sangat pasif dengan draft yang sudah mereka mainkan tadi. Tidak ada pergerakan dari awal yang mengancam sama sekali posisi Heist. Dan tim fight-nya, presisi dari Nile. Dari target langsung ke Brans. Yep, langsung dicari karena memang kelihatan juga. Dan akhirnya kayak ngelihat sinerginya jadi nggak masuk Om. Ngelihat dengan adanya Lolita yang punya inisiasi, dengan adanya Arlot juga. Tapi follow up damage-nya lebih ke damage per second. Iya, lebih ke ya udah basic ngandalin basic attack. Aha. Ya, nggak langsung yang bisa mungkin 1 kali skill ada yang tumbang. Padahal tadi sosok dari seorang Anavel udah nge-cover Brans loh. Lihat kan? Yep. Anavel coba maju, tapi ketika Anavel coba untuk dapetin Nile, langsung ada Tempest of Blade. Dan ketika Tempest of Blade, Nile nggak mundur. Iya, Itu dia. Nah. Kenapa? banget juga. Dan ternyata memang pemilihan dari item juga sangat-sangat menjadi pengaruh ya. Betul, betul. Kita udah melihat adanya item yang benar-benar support lah mungkin ya buat EVOS sendiri. Mungkin oke lah spesifik tadi. Ada Swift, ada Stallium Sign ini buat edit. Tapi kalau spesifik untuk 1 hero bukan buat 5-5-nya bakal susah juga. Wah, Om, tanpa takut, tanpa ragu, risk yang ada di depan sana, oh itu risk besar banget. Dia lepaskan loh. Ya kan? Dia fokus ke arah marksman-nya. Dan kondisinya Brans itu bukan nggak punya damage loh. Dia udah punya The Trinity attack speed di sana. Ya, dan kita tentunya akan lihat player highlight yang akan dibedah oleh Om Hawa dan juga Aul, silakan. Nah ini dia untuk player highlightnya terlebih dahulu ya. Memang Benar. ngelihat bagaimana upaya demi upaya ini juga Owen benar-benar ngeganggu banget dan menghantui sosok Anavel untuk bisa melakukan farming. Ya, selain dari sosok Owen juga masih ada Roundel kan. Jadi mereka bisa pindah-pindah dengan diversionnya dan itu bisa jadi membuat nyaman juga nih untuk di area bottom lane yang jarang buat di ganking terus-terusan. Yap, kayak Tyrant's Revenge kena 2 di follow up. Sebenarnya Anavel masuknya udah cukup tenang ya dengan kayak udah nggak ada lagi Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage juga udah nggak ada. Tapi memang HP-nya udah langsung low dan akhirnya nggak ada kesempatan untuk bisa melakukan retribution. Yap. Sampai Oke. akhirnya ya kita akan melihat siapa akan menjadi MVP. Dan MVP di game yang pertama, ini dia, jungler berdarah dingin, Nile. Itu dia, Link. Air tenang menghanyutkan. Waduh, kalau saya pakai link air tenang hanyut sendiri. Kalau kamu, Apa? airnya nggak tenang. Oh, gak tenang airnya Kamu ya. anyut. Oke, Ya BOD ampun. Endless udah jadi combo ya kan. Berserker first itemnya buat dia udah berani banget tadi. Bahkan tadi ada Haskell dengan level yang sangat-sangat unggul sekali. Terlalu jauh tadi. Dan bahkan Nile di sana bisa untuk dapetin 1 demi 1. Yap. Keunggulan buat Alri. Ini kalau pakai bahasa Inggris ini bisa keren loh. Apa tuh? Cold-blooded killer. Betul. Tapi kalau di Indonesia nggak bagus. Pembunuh berdarah dingin kan nggak enak. Iya. Jadi jungler berdarah dingin. Cold-blooded killer Jadi- gitu, boleh. Tapi ya dengan gameplay juga yang memang mematikan sekali ya. Mematikan Iya. sekali. Mematikan sekali, mencari di belakang dan berkali-kali itu dia shieldnya tuh nyelamatin antara Owen dan juga Nino beserta Roundel. Iya. Dan juga timingnya dia sih. Ini bisa dibilang memang linknya yang selalu bisa target ke belakang dan yang di belakang kebetulan
dari EVOS sendiri gak ada yang bisa nyelamatin nih untuk unit-unit belakang mereka. Seperti Brans misal di target, Psychots bahkan yang tebal pun berani buat di-diving dengan Sinael. Yep. Dan kayak upaya dari sinergi untuk bisa melakukan inisiasi kayak gini nih. Dominant Blast, tapi sayangnya nggak ada follow up. Ya, itu dia kendalanya ya. Kayak kita tahu lah mereka memang bisa recounter, mereka bisa re-initiate. Tapi untuk pemberian damage-nya juga kalau cuma bergantung dari Cyclops ya, nggak ada sama sekali. Ini harusnya momen dimana, oh belum. Satu lagi nanti setelah ini kalau nggak salah ya. Dan nggak ada stopper pasti nggak sih untuk bagaimana menghentikan cepatnya laju dari linknya Nile? Iya, kita ngelihat Lolita, oke lah memang bisa recounter initiate ya, tapi gak ada yang bisa pegang seperti Kaja atau mungkin Franco ya sekalian. Yep. Nah ini Nile ngeliat kan belakangnya, ada nih. Wah ini dia. Cari. Lihat, siapa Sobletnya? Apa untuk mundur bos? Maju bos! Main lagi. HP-nya low, tapi nambah terus ya. Iya, karena ada Endless, ada Husklaw juga. Jadi ya itu dia. Kalkulasi juga dari Nile yang membuat dia bisa dapetin maniak tadi. Bukan takut ya, itu biasanya sih kalau kita lihat ya. Ambil sekali, mundur dulu nih ke belakang. Iya. Tapi dia maju. Dan itu resiko besar banget. Kan ada dua pemain EVOS yang bareng. Dan Brans sama Anavel barengan. Dan dua-duanya damager. Dan Anavel bisa makan dari sosok siapa? Nile itu loh. Kenapa dia berdarah dingin, dia nggak peduli apa yang harus terjadi di depan sana. Intinya kalau dia mau Brans tumbang dan hilang dari lane of run, dia akan paksakan itu. Yes, dan kayak ngeliat dari Alter Ego, mereka juga cukup sabar ya. Mereka nggak yang terlalu engage ke arah purple buff-nya Anavel. Betul. Tapi dia coba menangin teamfight objektif di area turtle maupun lordnya Om. Ya, dan itu sering kita melihat ya, akhirnya Alter Ego mereka bisa menang di objektifnya. Dan Heist tanpa gangguan juga nih, tanpa Wind of Nature. Biasanya kan On the way nih harusnya. betul. Kalau Kulin kan biasanya di awal-awal dikejar ya, Fanny kayak sering ada di sana. Tapi tadi mungkin karena gangguan juga masuk buat Anavelnya. Jadi ya agak susah tadi buat bisa di backup. Dan akhirnya kita melihat adanya duel yang cukup tenang antara Brans bersama dengan Heist di bottom lane. Iya, nggak terlalu banyak teamfight di area gold lane ya. Karena memang objektifnya di turtle, di lord. Tapi ini dia, 13 menit saja Rich Guy by UBS Gold dengan 947 gold per menit. Ini akan jatuh ke tangan dari Nile harusnya. Farming machine, bukan cuma dari jungle, tapi dari point kill 7 loh. Banyak nih yang bisa dapetin dan gak ada dead sama sekali kan. Gak ada. Buat dia juga 3 di awal lah, 7-nya kan karena ada 4 di akhir tadi yang didapetin untuk Nile. Tapi ya overall kita melihat Alter Ego mereka cukup unggul lah, bisa dibilang dari awal tadi. Karena dari EVOS mereka gak ada yang bisa mereka jalankan juga. Kayak dari draft mereka bisa main cepat, mereka punya Fanny. Tapi kita lebih sering melihat Alter Ego lah yang memang initiate duluan. Ya, dan Owen akhirnya udah bermain aktif ya. Akhirnya. Kita lihat inisiasinya bagus-bagus loh Ya, dengan Tyrant's Revenge-nya juga. Dan akhirnya ya sinergi dari Alter Ego jauh lebih berjalan dengan draft yang dibawakan sama EVOS Glory yang lumayan kontradiktif nih Om. Betul. Dan juga, dan seperti apa nantinya untuk riset yang dilakukan untuk di game yang kedua. Karena melihat dari kombinasinya kembali lagi nih, gak ada burst damage yang pasti untuk bisa memfollow up adanya inisiasi yang bisa dilakukan oleh Psychos dan juga Dreams. Iya, itu dia untuk hasil dari game yang pertama. Dimana lagi-lagi EVOS Glory mereka gagal untuk memaksimalkan potensi mereka di early game.